Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya ibadah. Pada subuh kali ini kita dapat bermuajah bersama untuk melanjutkan dari kajian kita tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang mudah-mudahan dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a yaqirun min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qat illa al-yawm. Fanazala minhu malak faqala hadza malakun nazala ila al-ard lam yanzilu qat illa al-yawm. Fasallama wa qala abshiru binuraini aw utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah lan taqra biharbin minhuma illa u'titahu. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Qala fashtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atau Rasulullah thumma baraku ala raqbi faqalu ay Rasulullah qallafna minal a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqah wa qad unzilat alayka hadhil ayah wa la nutiquha. Qala Rasulullah aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Qalu
sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Falamma qatara'aha al-qawm dallat biha alsinatuhum fa anzalallahu fi athariha amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana ila akhirih. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita coba untuk lihat dan talaah hadis yang pada kajian lalu berkaitan dengan keutamaan Al-Fatihah. Lanjut dengan hadis yang kedua juga membicarakan tentang keutamaan Al-Fatihah sekaligus khawatim surah Al-Baqarah, ayat-ayat di akhir daripada surah Al-Baqarah. Bainama Jibril qa'id inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi ay sawtan. An-naqid yakni sautul bab inda fathih. Naqid itu kata ulama artinya suara pintu ketika dibuka, itu naqid namanya. Sautul bab inda fathih, ketika pintu dibuka kan ada tuh krek, itu naqid namanya. Jadi dikisahkan saat ketika Jibril sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba terdengar suara pintu kebuka, krek. Farafa'a ra'sah, lalu beliau mengangkat kepalanya. Ma'itihi apa nang berbunyi tadi. Jadi ketika Jibril bersama dengan Rasul, lalu kemudian terdengar suara naqid, pintu langit terbuka. Sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sah, lalu diangkat kepalanya. Itihi apa yang terjadi, apa yang sedang ada apa yang berbunyi itu ketika diitihi. Lalu kemudian faqala, berkata Jibril alaihi salam, hadza babun minas sama futiha al-yawm lam yuftah qat illa al-yawm. Ya Rasul, pintu langit ini dibuka, atau dibukanya pintu langit ini, atau hari ini dibukakan pintu langit ini, lam yuftah qat ilal yaum, yang pintu ini tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Jadi sebelumnya tidak pernah, imbahnya pun juga kada suah. Jadi pintu langit ini senantiasa tertutup. Jadi dibuka kalau ada perlunya. Bahkan hanya satu kali itu dibuka. Kapan? Kata Jibril, hari ini. Lam yuftah qablahul yawm, lam yuftah illa al-yawm, lam yuftah qab. Bahasa qad itu sama sekali tidak pernah dibuka kecuali hari ini, kata Jibril. Fanazala minhu malak, lalu turun malaikat. Setelah pintu langit itu dibuka, setelah pintu langit itu terbuka, malaikat turun daripadanya. Apa kata Jibril? Hadza malak nazala ilal ard lam yanzil qat illa al-yawm. Ini malaikat turun ya Rasul, dan ini malaikat tidak akan turun kecuali hari ini saja. Jadi pintunya pintu istimewa, tidak pernah dibuka sebelumnya dan sesudahnya, kecuali hanya hari itu. Malaikat yang turun pun malaikat yang istimewa, tidak pernah turun sebelumnya dan sesudahnya kecuali hanya hari itu. Dan dalam hadis itu kita pernah kaji,
Yata'aqabuna malaikatan bil-lail wal malaikah bin-nahar. Ada malaikat yang turun yang tugasnya itu bolak-balik setiap harinya, berselisih ganti dalam melaksanakan tugas antara siang dengan malam. Waktu peralihannya subuh dengan asar. Ini subuh, malaikat yang tugas malam naik, turun malaikat yang tugas siang. Nanti di waktu asar, malaikat yang tugas asar, malaikat yang tugas siang naik, turun malaikat yang akan bertugas malam. Setiap malaikat itu naik, Allah bertanya kepada para malaikatnya, kaifa wajadtumuna ibadi? Apa yang kalian lihat dan saksikan? Apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku di dunia? Qalu, mereka menjawab, atainahum wa hum yasjudun wa taraknahum wa hum yasjudun. Ya Rabb, kami datang hamba-hambamu sujud kepadamu. Saat kami tinggalkan, hambamu pun juga sujud kepadamu. Allah ingin banggakan kita di hadapan malaikat. Allah bertanya itu, kata ulama, bukan berarti Allah tidak paham, bukan berarti Allah tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, tapi Allah maha tahu. Lalu kenapa bertanya? Ingin membanggakan kita di hadapan para malaikat bahwa hamba-hambanya senantiasa sujud kepada Allah. Maka ada hadis, man shalal bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang salat di dua waktu bardain, di dua waktu yang dingin. Tuh, waktu dingin itu mana? Subuh. Lalu waktu siang yang dingin ya asar. Makanya di dua waktu yang dingin, artinya di dua waktu, yaitu subuh yang pertama, asar yang kedua. Man shalal bardain, barang siapa yang sholat di dua waktu ini, kata Rasul, dakhalal jannah, masuk surga. Itu jaminannya. Jadi sholat asar satu dengan sholat subuh itu punya keistimewaan dan punya keutamaan, sampai-sampai Rasul katakan orang yang mampu dan bisa melaksanakannya, maka surgalah yang akan menjadi tempatnya. Namun bukan berarti hanya dua sholat ini saja yang kita perlu lakukan, tetap 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau pun dipertanyakan kenapa hanya 2 waktu ini disebutkan, karena ini waktu yang tersulit di antara yang 5. Logikanya, kalau yang sulit saja bisa untuk dikerjakan, apalagi yang gampang. Makanya amun ada orang rajin sembahyang subuhnya, insya Allah maghribnya kada ketinggalan. Tapi amun maghrib rajin, belum tentu subuhnya bisa dilakukan. Maghrib ada terus, subuh kada suada. Tapi amun nang rajin sholat subuhnya, insya Allah nang 5 waktu, nang 4 waktu lainnya tidak akan tertinggalkan, karena patokannya di 2 waktu ini. 1 waktu subuh, 2 waktu asar. Baik, kita lanjut. Lalu kemudian ada ruangan, ada pintu yang istimewa dan ada malaikat yang istimewa. Fasallama wa qala, malaikat itu mengucapkan salam lalu berkata, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabla. Mamana abshir binurain? Qala al-Qurtubi ay bi amraini azimaini. Beliau membawa kabar gembira binurain, dengan istilah nurain, 2 cahaya, adalah bi amraini azimaini, ada 2 perkara yang besar. Ada 2 perkara yang besar. Lalu apa yang dimaksud dengan binuraini? Dengan 2 perkara yang besar, lam utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak, diberikan ini kepadamu wahai Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Ini istimewa. Jadi tidak diberikan kepada yang menyampaikan
adalah malaikat yang kadaswah turun sebelumnya dan sesudahnya, ruangannya pun ruangan khusus. Lalu dua hal ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Fatihatul Kitab. Yang pertama adalah Al-Fatihah dan yang kedua adalah khawatim surah Al-Baqarah, penutup daripada surah Al-Baqarah. Tuh mulai dua. Ada nurain, dua azimaini, dua perkara yang besar. Berita kabar gembira, ada dua perkara besar yang tidak pernah diberikan kepada umat terdahulu sebelum kita dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini istimewa. Nabi yang menerima pun Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa, yang ianya pun diberikan juga istimewa, tidak pernah diberikan kepada orang lain sebelumnya. Apa dia? Satu, Al-Fatihah. Jadi lagi-lagi kalau ada orang melarang kita membaca Al-Fatihah, ingatkan dengan hadis ini. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Ini istimewa, Fatihah itu istimewa. Punya kelebihan di antara surah-surah yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita kadang-kadang sedikit-sedikit Fatihah, sedikit-sedikit Fatihah. Kita masih mending kadang-kadang namun acara haulan Fatihahnya sekali aja. Tuh ada di daerah sebahagian tuh ulang-ulang Fatihah aja sampai 7 kali Al-Fatihah aja. Al-Fatihah. Karena wa ila hadratin ini Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah sampai berkali-kali. Kita masih nyaman aja sekali aja wa ila hadratin Nabi, langsung dikumpulkan menjadi satu Al-Fatihah. Ada nyambat itu pemalar ya. Pemalar lawan baca Fatihah. Sekaliannya dikirimkan ke orang yang kita tuju. Kita berkirimkan Fatihah untuk Rasulullah, kita kirimkan Fatihah untuk abah kita kirimkan Fatihah untuk mama kita kirimkan Fatihah untuk laki kita, andai dengan lakinya kirimkan Fatihah untuk bininya yang sudah meninggal dunia. Bahkan kita Fatihahin untuk kirimkan Fatihah untuk anak-anak kita yang masih hidup, tidak ada masalah. Bahkan yang akan timbul, yang akan datang pun keturunan-keturunan kita kirimkan Fatihah. Itu sebab karena punya keistimewaan kita kirimkan. Nah ini yang kadang terabaikan oleh kita, dan ada yang mengatakan oh ini bid'ah, kenapa Fatihah terus, kenapa kada bukuan Quran aja. Benar, bagus, tapi kan perlu waktu. Kenapa dengan yang bukan lainnya? Tidak salah amun yang lainnya, tapi perlu waktu. Amun Fatihah ini singkat waktunya, tidak perlu banyak makan dan membutuhkan waktu, tapi fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Itu sama dengan kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali, kan sama dengan khatmul Quran, nilainya 1/3 dari Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali khatam Quran, kan tidak menyala yang kita baca Al-Quran. Lalu kemudian ada yang kadang membolehkan dengan alasan Nabi tidak buat. Nah ini yang menjadi masalah. Nabi tidak buat, asal Nabi tidak buat, haram hukumnya untuk kita buat. Kan tidak semua yang tidak diperbuat oleh Rasul itu bisa langsung kita hukumkan sesat. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan itu. Itu pernah satu ketika Rasulullah sholat berjamaah, ini dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan saat ketika Rasulullah bangkit dari ruku, ada satu dari sahabat bangkit dari ruku menambahi bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakah.
Selesai sholat, langsung Rasul katakan, tadi di antara kalian ada di dalam sholat ketika bangkit dari rukuk membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Ujar Rasul, siapa yang membaca? Rasul tidak buat, ini sahabat berbisa-bisa membuat soronganan. Siapa? Ujar Rasul yang membaca. Awalnya kadang-kadang mengaku, kadang-kadang wani mengaku, sangkaan Rasul sarik, sangkaan mungkin langsung disesatkan oleh Rasul. Sekalinya Rasul menjelaskan sungguh luar biasa banyaknya para malaikat yang berlomba-lomba untuk membawa kalimat itu di hadapan Rasul, di hadapan Allah. Mendengar itu, aku ya Rasul. Ada tidak Rasul katakan bid'ah? Ada tidak kata Rasul katakan sesat? Tidak. Ada sahabat yang ketika sholatnya kulhu hanya yang dibaca. Rasul tidak pernah buat. Tapi ini sahabat berbisa-bisa setiap sembahyang maka menjadi imam. Kada suah tinggal qul huwallahu ahad. Lapor kepada Rasul. Ada yang melapor. Ujar Rasul hiawinya. Ditakunakan bujur kada, ujar sahabat ini bujur atas dasar apa? Kata Rasul, sebab aku cinta dengan surah Al-Ikhlas karena di dalamnya membicarakan masalah keesaan Allah. Apa ujar Rasul? Oh, kau sesat kada. Ujar Rasul, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai surah Al-Ikhlas. Kan banyak dalil-dalil yang seperti ini. Jadi hal-hal yang seperti ini kita perlu untuk melihat dan mengkaji. Jangan hanya zahirun nas yang kita ambil, yang ketika pada akhirnya kita sempit dalam memahami akan agama. Akhirnya banyak yang menyalahkan orang aja. Itu dampaknya tuh banyak menyalahkan orang. Lebih parah lagi menghukumkan orang itu sesat, ahli neraka. Seakan-akan inya aja nama masuk surga. Ini mesti kita harus lihat bagaimana ulama memahamkan kepada kita, memberikan penjelasan-penjelasannya. Baik, kita kembali. Wa khussat khawatim surah Al-Baqarah bidzalika. Kenapa hanya 2 surat itu? Apa keistimewaan? Khussat lima tadammanatu min as-sana' 'ala an-nabi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum bi jamili inqiyadihim li muqtadaha wa taslimihim li ma'naha wa ibdalihim ila Allah wa ruju'ihim ilaihi fi jami'i umurihim wa lima hasala fiha min ijabati da'awatihim ba'da an 'alimuha fa khaffafa 'anhum wa ghufira lahum wa nusiru wa fiha ghairu dzalika mimma yatulu tatabana. Jadi kata ulama disebutkan dan dijelaskan pertama kenapa hanya dengan Al-Fatihah yang pertama diistimewakan lima tadammanat jumlah ma'anil iman wal Islam, karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada makna tentang iman dan tentang Islam. Wal ihsan, 3, iman, Islam, ihsan. Itu kata ulama tadammanat fiha anil iman wal Islam wal ihsan. Kita tahu hadisnya. Hadisnya hadis Jibril dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat lainnya termasuk Umar duduk, tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal tapi bersih pakaiannya dan tidak menunjukkan kalau dia sebagai seorang musafir. Duduk di hadapan Rasulullah, fa asnada rukbatai ila rukbatai Rasulillah, disampungkannya kedua lutut kepada lutut Rasul. Lalu bertanya, mal iman? Ya Rasul, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Tunjukkan, beritahukan, ajarkan, sampaikan, jelaskan apa itu iman. Dijawab oleh Rasul, antum minabillah dan seterusnya. Qala sadaqta. Maka kata Sayyidina Umar, ajibna yas'alu wa yusaddiqu. Kami heran ini orang, inya betakon, setelah dijawab oleh Rasul, inya pulang dan membenarkan jawaban Rasul. Siapa orang ini? Kami kadang-kadang mengenalnya, kata Sayyidina Umar. Dan anehnya tidak menunjukkan kalau dia sebagai seorang musafir, karena kalau musafir kan mestinya lusuh,
Ini keadaan bersih, tertata sedemikian rupa. Dan anehnya tidak ada yang mengenalnya, tapi akrab betul dengan Rasulullah. Dan lebih aneh lagi ketika dia bertanya, dijawab oleh Rasul dan membenarkan jawaban Rasul. Siapa orang itu? Di akhir hadis Rasul katakan, "Hada Jibril atakum liyu'allima dinakum." Itu yang datang tadi, Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan Islam, mengajarkan agama kepada kalian. Diajarkan iman, diajarkan Islam, diajarkan Al-Fatihah, tadammanat fiha, mencakup ketiga hal itu. Di situ ada pujian kita kepada Allah. Di situ ada penanaman akidah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kada ada lagi selain Allah yang menjadi tempat kita untuk menyembah dan tempat kita untuk meminta. Ada lagi yang lain. Itu tasbitul akidah, pemantapan akidah, ada tauhidnya. Wa 'alal jumlah secara umum fahiya akhidatun bi usulil qawaid ad-diniyah wal ma'aqidil ma'arifiyah. Nah, ini yang mencakup kesemuanya Islam itu tiga kata ulama, satu akidah, dua syariah, tiga akhlak. Itu mencakup surah Al-Fatihah, akidah, syariat, akidah, tauhid, syariat ini tentang ahkam, hukum halal dan haram, tentang perintah larangan. Lalu akhlak, tasawuf, berkaitan dengan hati. Itu mencakup ketiga hal itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka itu kata ulama. Dan disebutkan khawatim surah Al-Baqarah, lima tadammana min as-sana' 'ala nabi. Itu pujian kita kepada Rasul. Kalau tadi Al-Baqarah, kalau tadi Al-Fatihah, pujian kita kepada Allah. Sebagaimana hadis yang kita pernah kaji sebelumnya di minggu yang lalu, qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat di situ adalah Al-Fatihah. Di situ kita memuji Allah. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah hamadani 'abdi, kata Allah. Itu pujian Allah, pujian kita kepada Allah. Sementara surah Al-Baqarah di akhirnya itu pujian kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi bi jamil inqiyadihim li muqtadah. Ketaatan, ketundukan, kepatuhan Rasul dan juga para sahabatnya, dan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang dimohonkan. Sebagaimana disebutkan dan dijelaskan seperti yang tadi kita bacakan ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Qala fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah fa atau Rasulullah. Ini agak merepotkan. Perintah yang Allah perintahkan agak merepotkan mereka, agak mereka merasa terbebani dengan ayat ini. Lalu para sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, qallabna minal a'mal ma nutiq. As-salah wal siyam wal jihad wa qad unzilat 'alaika hadhil ayat wa la nutiq. Allah turunkan ayat dengan perintah-perintah yang kami mampu untuk melakukannya. Tapi ya Rasul, ini ayat berat bagi kami untuk mengerjakan. Mulai protes. Lalu apa kata Allah? Apa kata Rasul? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab min qablikum. Apakah kalian mau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab sebelum kalian? Mereka katakan, kami tidak mampu dan tidak bisa, kami ingin melakukan sebagian dan meninggalkan sebagian lain yang Allah perintahkan. Apa kata Rasul? Mereka katakan, sami'na wa asayna, kami mendengar tapi kami ingkari. Bal qalu, hendaklah kalian kata Rasul, sami'na wa ata'na. Maka ayat Al-Quran, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah
fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul dan seterusnya. Itu kan sami'na wa ata'na ghufrana. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar, kami patuh. Pokoknya apa yang Allah perintahkan patuhi. Jangan cuma hanya sekadar mendengar tapi tidak melakukan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian, kata Rasul. Karena tiada ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita kecuali untuk kebaikan kita. Dan tiada ada larangan yang Allah larang untuk kita lakukan pun juga kecuali untuk kemaslahatan untuk kita. Maka saya katakan sami'na wa ata'na. Ini yang mesti kadang-kadang belum terrealisasi dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang masih meragu dengan janji Allah. Coba kita lihat ketika Allah menjanjikan dengan orang yang bersedekah dilipat gandakan, kita ragu kadang-kadang. Kita masih berpikir sami'na, tahu hanya pangah Allah lipat gandakan. Tapi wa pikir dahulu. Ini kira-kira amun ulun bantu ada tak manfaat yang didapatkan, apa keuntungannya? Masih mikir kita. Apalagi di waktu-waktu masa-masa pemilu, banyak sumbangan, banyak bantuan yang kadang dilihat dari segi manfaat dan maslahat dan keuntungan yang didapatkan. Tuh kira-kira amun dibantu berapa suara ini yang didapatkan. Amun kada ada payah bantuan dikeluarkan. Masih sami'na, tahu aja pendapat bahwa Allah akan lipat gandakan, Allah akan gantikan, tapi masih berpikir-pikir, masih melihat maslahat yang bakal didapat. Sebab berbuat bukan karena Allah. Atau itu yang kadang-kadang terpikirkan oleh kita, terjadi dalam kehidupan kita. Padahal andai kalau kita berbuat apapun amalannya dengan tujuan ridha Allah, maka apa yang kita hajat dan butuhkan Allah kabulkan. Ungkapan Fadilatul Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Allah yarham. Ujar Residen, dan sering kita sampaikan, amun kita beramal dengan satu amalan jangan dengan niat tertentu aja, jangan. Andai Allah kabulkan niat kita, paling itu aja yang kita dapat, yang lain kada. Tapi kalau Allah kada kabulkan, atau kita bisa stres, akhirnya hampir beramal kada lagi berbuat. Tapi bila mana kita beramal dengan satu kebaikan, asalkan niat untuk ridha Allah yang kita harapkan, maka saat ridha Allah sudah kita dapatkan, apapun yang kita hajatkan Allah kabulkan. Itu dahsyatnya. Itu dahsyatnya. Maka kalau kita berbuat baik kepada orang, andai orang itu kadang membalas kebaikan kita, tidak ada masalah. Kita berbuat baik bukan karena ingin dapat balasan dari orang itu, karena kita ingin berharap ridha Allah. Inya kada membalas pun kada masalah. Inya kada mengucap terima kasih pun tidak ada masalah. Inya berbuat buruk dengan kita pun kada ada masalah. Coba amun kita berharap balas kasihan atau berharap imbalan darinya, lalu dibalas dengan keburukan, inya kada membalas kebaikan kita. Ya. Maka ambahari, maka dahulu aku nang membantuinya, moyah ini kada ingat lagi. Tuh coba, ampeh membantu, ampeh kita berbuat baik. Kenapa? Karena kada dapat apa yang diinginkan. Tapi kalau kita berbuat baik, kada dibalaskah kebaikan kita, kada ada masalah. Kita terus berbuat baik, karena kita berbuat baik bukan karena dia, tapi karena Allah. Allah nang menyuruh kita. Ada tetangga berbuat, kita diperintahkan untuk berbuat baik, tetap kita berbuat baik. Ujar Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Rasul perintahkan, andai dia berbuat buruk kepada kita, tidak ada masalah. Kebaikan tidak berhenti untuk kita lakukan. Ini mestinya yang kita harus terapkan. Maka disitulah kata ulama, pola pikirnya harus berubah, mindsetnya harus dirubah. Jangan sampai kita berbuat satu kebaikan tujuan dengan niat yang dengan tujuan tertentu. Kalau dikabulkan, yang lain kada kita dapat. Kalau kada dikabulkan, ampeh beramal. Kenapa? Karena harapan dan tujuan tidak tercapaikan. Tapi kalau Allah yang diinginkan, Allah ridha dengan kita,
Tuh apa hajat yang kita butuhkan Allah kabulakan, apa yang kita harapakan Allah ijabahkan. Kan ada hadis qudsi yang kita pernah kaji, man syaghalahul Qur'an wa dzikr anil mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ili. Itu kurang lebih kalau kita terjemahkan, barang siapa yang disibukkan dirinya dengan zikir ingat dan Al-Quran, artinya beramal hanya untuk Allah, kada dengan tujuan tertentu tapi hanya mengharapkan ridha Allah, bahkan sampai-sampai dengan sebab karena sibuknya ia memujiku, kata Allah, sibuknya ia membaca ayat-ayat Al-Quran, hatta sampai kada sawat meminta apa yang ia inginkan. Kita kada minta apa-apa, tapi yang kita harapkan ridha Allah aja. Apa ujar Allah? A'taituhu, aku niscaya pasti akan berikan kepadanya afdala ma u'tiyas sa'ili, perkara yang jauh lebih baik daripada apa yang akan aku berikan kepada orang yang meminta kepada aku. Nah, coba kita meminta Allah beri, tapi ada yang lebih baik akan Allah berikan kepada kita sekalipun kita kada meminta. Dan kalimatnya lihat, kita pernah sampaikan, apa itu akan aku beri, pasti akan aku beri, pasti aku beri. Itu sudah kalimat fi'lul maudhi, sudah lampau, sudah terjadi, tapi belum terjadi. Itu pasti menunjukkan takkid. Ma'utiyas sa'ilin, apa yang aku akan beri kepada yang meminta. Jadi yang meminta itu belum tentu diberi, masih akan diberi. Sementara yang kadang meminta itu sudah Allah beri. Kenapa? Allah menjadi kekasihnya. Allah tahu kebutuhan kekasih. Kita jadikan diri kita sebagai kekasih Allah. Allah tahu kebutuhan kekasihnya. Tujuan Allah, ini kadang meminta pun hambaku, aku tahu yang dibutuhkan ini, langsung Allah beri. Itu dahsyatnya. Maka lagi-lagi kita ingin hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya sekedar bisa meminta, tapi belum tentu Allah akan berikan pada waktu dimana ketika kita butuhkan. Maka carilah ridha Allah dengan apa yang kita perbuat dan lakukan. Ini makna daripada Absyir bin Nurain. Apa akhir hadis katakan, lan taqra biharfin minhuma illa u'tita. Tiada dengan engkau sekali-kali membaca satu huruf saja, satu huruf, baik dari Al-Fatihah atau di akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ard, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Hitung berapa huruf? Fatihah itu ada kemarin, saya lupa berapa huruf. Ulama menghitungnya, ada dalam hitungan berapa huruf. Tasdidnya ada berapa hurufnya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu jelas 19 huruf sudah. 19 huruf, belum lagi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik. Hitung semuanya. Ujar Rasul dalam ini hadis, lan taqra biharfin minhuma, dari keduanya, tidaklah dengan kalian membaca satu huruf saja dari Al-Fatihah dan juga dengan khawatim surah Al-Baqarah, kecuali dengan Allah akan berikan apa yang kalian butuhkan. Itu disebutkan, illa u'tita, akan aku berikan, kata Allah. Di sini disebutkan lan taqra biharfin minhuma illa u'tita ay a'taitu ajrahu wa ijabatah. Aku akan berikan pahalanya. Satu huruf ada pahala. Satu huruf al-harfu hasanah kutibat lahu hasanah. Hadis yang lain mengatakan satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10.
Setiap satu huruf yang kita baca ada kebaikan yang kita dapat dan dilipat gandakan. Cukupkah hanya pahala? Tidak. Wa ijabatuhu, dan aku akan ijabahkan atas apa yang diinginkan. Coba satu huruf, berapa yang kita baca tuh? Berapa yang kita hajatkan akan kita permohonan kita kepada Allah. Setiap huruf kita berhajat kepada Allah. Apa yang dihajatkan hadirkan dalam hati kita. Dengan sebab karena Fatihah Allah ijabahkan. Dengan sebab karena khawatim surah Al-Baqarah Allah ijabahkan. Wa dzalika li'azimi fadlihima wa limashtamalat 'alaihi minal ad'iyah al-matlubah minal 'abdi tijaha rabbih. Kenapa dan apa rahasianya? Sebab karena keagungan dua surat ini sekaligus limashtamalat 'alaihi minal ad'iyah al-matlubah, karena di dalam ayat ini ada doa-doa yang diajarkan kepada kita untuk kita mintakan kepada Allah. Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu untuk kita doa. Dalam akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana, dan seterusnya. Kita minta, ya Allah, la tu'akhizna, jangan engkau pikulkan dosa kepada kami, jangan kau beban, jangan engkau siksa dan azabkan. La tu'akhidna bima nasina, atas apa yang kami terlupakan, au akhtana, dan apa yang kami salah lakukan. Siapa yang ketika salah? Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan? Kita sadar itu kesalahan tidak pernah luput dari kita, tapi kita minta, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau kita lupa, kalau kita salah, ya Allah, jangan engkau bebani dengan dosa. Kita minta, diajarkan. Itu baik kata ulama, doanya untuk kita baca. Khawatim surah Al-Baqarah itu baik untuk kita baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, dan seterusnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Amalkan, kita baca, setiap huruf dapat pahala, dan setiap huruf apapun hajat yang kita minta Allah akan kabulkan untuk kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa diamalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrafna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.